Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'an nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Pada subuh yang berbahagia ini kita melanjutkan nilai-nilai ketauhidan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah salat, dan sudah selesai tentang sujud di beberapa pertemuan sebelumnya. Pada subuh ini kita masuk pada rukun salat berikutnya, yaitu setelah sujud pertama dalam setiap rakaat, duduk antara dua sujud. Al-julus bainas sajadatain, duduk antara dua sujud. Nah, duduk antara dua sujud ini adalah salah satu rukun daripada rukun salat, di mana kalau tidak dilakukan maka salat tidak sah. Hal itu sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama raaitumuni usalli", salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan salat Rasulullah itu di antara yang dilakukan adalah duduk antara dua sujud dengan bentuk duduk iftirash. Kemudian dalam hadis yang lain yang panjang, ketika Rasulullah memperbaiki salat salah seorang sahabatnya, Rasulullah memerintahkan summarfa hatta tatma'inna. Kemudian setelah sujud engkau bangun duduk dalam hingga kemudian engkau tumakninah pada posisi tersebut, yaitu duduk antara dua sujud. Nah, duduk antara dua sujud ini sebagian ulama mengkategorikannya kepada rukun yang pendek. Jadi dalam salat itu ada rukun pendek, ada rukun panjang. Nah, ini kita fikih dulu sedikit, kemudian baru kita lihat nilai ketauhidan di dalamnya. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa duduk antara dua sujud ini adalah salah satu rukun daripada rukun salat yang pendek. Karena salat itu ada rukun pendek, ada rukun yang panjang. Artinya rukun yang panjang ini mestilah pelaksanaannya lebih lama, lebih panjang daripada rukun yang pendek. Nah, seperti rukun qiyam, berdiri, itu mesti lebih panjang daripada rukun yang pendek seperti i'tidal. Kemudian ruku', itu juga rukun yang panjang, mesti lebih panjang dan lebih lama daripada rukun pendek yang lain seperti duduk antara dua sujud. Kemudian sujud. Nah, sujud juga adalah salah satu rukun yang panjang. Nah, oleh sebagian ulama, duduk antara dua sujud, yaitu bangun dari sujud dan duduk, itu dimasukkan dalam rukun yang pendek.
Salah seorang di antara ulama yang berpendapat demikian adalah mazhab kita, mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, duduk antara dua sujud itu digolongkan dalam rukun yang pendek. Bahkan kalau dipanjangkan, salat terancam batal. Ya. Jadi itu pendapat yang mu'tamad dalam mazhab kita Syafi'iyah, bahwa duduk antara dua sujud adalah rukun yang pendek dan tidak boleh terlalu dipanjangkan. Kalau dipaksakan bisa terancam batal. Namun demikian, masih dalam mazhab Syafi'i juga, Imam An-Nawawi rahimahullah menguatkan bahwa duduk antara dua sujud itu bisa dipanjangkan. Bisa dipanjangkan dikarenakan beberapa keterangan hadis dan riwayat bahwa terdapat beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan, melamakan rukun duduk antara dua sujud. Kemudian di sisi lain, di dalamnya juga terdapat beberapa doa yang disunatkan untuk dibaca. Di mana kalau doa-doa ini dibaca, memang rukun duduk antara dua sujud ini haruslah lebih sedikit panjang. Nah, ini pendapat sebagian ulama yang lain sesuai dengan pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi. Namun pendapat yang paling kuat dalam mazhab kita, mazhab Syafi'iyah, bahwa rukun duduk antara dua sujud itu rukun yang pendek, maka tidak perlu untuk terlalu dipanjangkan. Yang pasti harus lebih pendek daripada sujud. Itu sudah pasti. Tidak boleh dia lebih panjang daripada sujud. Sujud harus lebih lama dan lebih panjang. Nah, ini tentang fikihnya dan posisi duduknya, duduk iftirash. Disunatkan duduk posisi iftirash. Kalau tidak bisa posisi iftirash, maka duduklah sebagaimana bisa dengan kadar secara uruf dikatakan sudah duduk. Itu batasan paling kurang untuk sah rukun duduk antara dua sujud. Nah, kita lihat doa yang disunatkan untuk kita baca dalam duduk antara dua sujud tersebut. Ini doanya sangat indah sekali, yang mungkin oleh sebagian kita saat membacanya terlewatkan begitu saja, tidak atau kurang membekas. Padahal di antara doa terindah dalam salat itu adalah doa yang disunatkan untuk kita baca dalam duduk antara dua sujud. Indah sekali doanya itu. Di situ juga ada nilai ketauhidan. Di situ juga ada penguatan ruhiyah. Di situ ada ketenangan. Bahkan nanti kita dapatkan setelah selesai salat, kenapa kita terasa tenang, tentram. Ada masalah seperti seolah-olah ringan. Itu salah satunya efek doa yang kita bacakan ketika duduk antara dua sujud. Nah, kita lihat beberapa doa, ada beberapa doa. Namun di antaranya doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Nasa'i dalam sunan keduanya, dan doa ini dipakai dan disepakati oleh beberapa ulama, oleh ulama dalam mazhab Malikiyah, Syafi'iyah. Bahkan dalam mazhab Hambali, doa ini wajib dibaca ketika duduk antara dua sujud. Apa doa itu? Doa itu berbunyi sebagaimana yang kita biasa baca dalam salat ketika duduk antara dua sujud. Rabbighfirli
warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Kan itu yang kita baca. Dalam mazhab Hambali bahkan itu wajib dibaca. Dalam mazhab Syafi'i kita tidak wajib, sunat. Dan ada doa yang lain, tapi ini yang disepakati untuk ditekankan untuk kita baca. Nah, kita lihat doa ini. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbi Tuhanku, Ighfirli, ampunkanlah dosaku. Pertama, permintaan kepada Allah untuk diampunkan dosa. Ini kan doa terbaik ya. Doa pengampunan dosa, doa terbaik. Di mana siapapun tidak akan bisa selamat di hari akhirat tanpa diampunkan dosanya. Dan tidak ada yang bisa masuk surga membawa dosa. Surga itu tempat yang suci, tempat yang bersih daripada noda sekecil apapun, apalagi dosa. Maka untuk bisa masuk surga harus bersih dari dosa. Rabbighfirli, Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Warhamni, dan sayangilah diriku. Kita minta belas kasihan Allah dalam duduk antara dua sujud itu. Warhamni, sayangilah aku. Rasulullah katakan, barang siapa yang Allah pandang dia dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang, maka haramlah baginya api neraka. Warhamni. Jadi setiap solat kita minta kepada Allah agar memandang kita dengan pandangan rahmah, pandangan kasih sayang. Warhamni, ya Allah, kasihanilah diriku. Wajburni. Ini wajburni. Dan tutupilah diriku. Jabara yajburu, menutupi. Ada dua makna menutupi di sini. Menutupi yang zahir, menutupi secara zahir, dan menutupi secara maknawi, secara makna. Menutupi secara zahir, dan ini banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, seperti dalam buku perukunan misalnya ya. Dan buku-buku lain diterjemahkan di sini, wajburni, tutuplah aibku, kan begitu diterjemahkan. Tutuplah aibku, kekuranganku, kesalahan. Sebenarnya makna wajibur ini dalam sekali ya. Bukan hanya tutup aib, bukan hanya tutup dosa daripada kekurangan, tapi makna yang lebih dalam daripada wajiburni, seperti dalam hadis yang lain, wajibur kasrati, tutuplah kehancuran hatiku. Ya. Kenapa kita setelah selesai sholat, jiwa kita tentram, hati kita tenang, padahal kita ada persoalan yang sedang kita hadapi, ada masalah yang belum selesai, ada kondisi yang membuat kita gelisah, susah. Tapi begitu selesai sholat, rasa susah, gelisah itu seolah-olah hilang sebentar, karena doa wajburni ini. Ya Allah, tutuplah rasa hancur dalam hatiku. Kadang-kadang kita dikecewakan oleh kehidupan, dibuat kecewa oleh kehidupan yang sama-sama kita jalani ya, berbagai macam persoalan. Dibuat sedih, dibuat gelisah, hampir-hampir kita putus asa dengan kehidupan. Berbagai macam persoalan. Maka kita disunatkan meminta kepada Allah, wajburni, kuatkan. Nah, ini makna wajburni, kuatkan. Jadi ada sisi bagian dalam hati yang pecah,
maka tutuplah ya Allah. Jangan nampakkan. Jangan sampai kemudian kita panik, tidak terkendali, stres, frustasi, sampai ada yang gila. Doanya itu agar tidak terjadi hal-hal seperti itu, wajburni. Jadi seberat apapun persoalan hidup kita, seberat apapun masalah, sesulit apapun, sesempit apapun kondisi hati, wajburni ya Allah, tutuplah ya Allah. Nah, ketika kita baca inilah dalam duduk antara dua sujud, Rabbil firli warhamni wajburni. Timbullah ketenangan. Allah tutup, Allah bantu. Segala persoalan yang membuat hati ini kadang-kadang pecah, sedih, Allah tutup, Allah tempel. Ya. Sehingga membuat kita menjadi kuat, tenang, dan tentram. Ini makna wajburni. Karena nanti kalau sekedar maknanya Allah hapus segala kesilapan dan nampak itu, makna itu terdapat di wa'fani di ujung nanti. Maka makna wajburni ini lebih kepada Allah tutup kegelisahan hati, kesusahan hati, kekecewaan hati. Lebih tepatnya bahasa yang digunakan dalam bahasa Arab itu kasrah, hancur pecahnya hati. Orang-orang yang dibuat susah hidup oleh dunia, orang-orang yang disempitkan oleh dunia, dibuat lelah oleh dunia. Bagaimana cara menghadapi itu? Dengan membaca wajburni, minta kepada Allah untuk dikuatkan. Nah, itu wajburni. Kemudian warfa'ni, dan angkatlah diriku ya Allah. Derajat. Kalau orang-orang salat itu derajatnya makin hari makin diangkat oleh Allah. Nah, ini yang kita baca di sini, warfa'ni, angkatlah derajatku. Orang-orang salat itu pasti mulia. Seperti dalam hadis Rasulullah, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil khair." Apabila kalian melihat seseorang yang senantiasa berada di masjid, bolak-balik solat, fashhadu lahu bil khair, maka persaksikanlah orang tersebut orang baik. Siapa yang merekomendasikannya? Bukan presiden, bukan gubernur, tapi yang merekomendasikan dia itu baik langsung Allah dan Rasulnya. Dengan warfa'ni ini. Kemudian warzuqni. Di sini juga kita diminta, disuruh berdoa dalam duduk antara dua sujud, warzuqni, dan limpahkan kepadaku ya Allah rezeki. Dibuka pintu rezeki. Maka orang yang salat rezekinya pasti tercukupi. Karena di antara yang dia minta dalam salat itu adalah warzuqni. Berikanlah rezeki, limpahkanlah rezeki. Makanya Allah katakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Perintahkanlah keluargamu, anakmu, dirimu untuk salat, dan berpeganglah pada itu dengan penuh kesabaran. La nas'aluka rizqa, kami tidak akan membebanmu untuk rizki. Nahnu narzuquk, biar kami yang menanggung rezekimu. Nah, maka banyak penceramah mengatakan, kalau mau rezekinya diberikan oleh Allah, dimudahkan, jaga salat. Ya memang betul. Warzuqni, dan limpahkanlah rezeki kepadaku ya Allah. Wahdini, dan terus berikan hidayah kepadaku ya Allah. Ini juga sudah kita bahas, bahwa kita dalam hidup ini tanpa hidayah daripada Allah kita tidak akan bisa seperti ini. Kita bisa datang ke masjid setiap subuh seperti ini, menikmati indahnya subuh, menikmati indahnya salat seperti tadi, dengan bacaan surah As-Sajdah, bacaan yang indah, tajwidnya pas, khusyuk, kita nikmat sekali. Ini semua atas hidayah Allah. Jadi tidak perlu kita merasa hebat. Kalau bukan karena hidayah Allah, entah di mana kita sekarang. Wahdini, maka oleh karena itu kita minta terus,
jangan lepaskan kami ya Allah. Wahdini, terus bimbing, terus berikan hidayah. Allahumma la tukilni ila nafsi tarfata ain. Di antara doa Rasulullah, ya Allah jangan pernah lepaskan ubun-ubunku, terus pegang ya Allah. Tarfata ain, walau satu kedipan mata. Wahdini, terus berikan aku petunjuk. Wa'afini, ya ini lebih dahsyat lagi. Dan berikan aku afiah ya Allah. Apa itu afiah? Afiah itu di antara doa yang sering dipesan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Was'aluhul afiyah, was'alullaha al-afiyah, dipesan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Apa makna afiyah? Dalam sekali. Ada 3 makna afiyah. Yang pertama, diberikan kesehatan fisik, sehat badan, sehingga bisa terus beribadah kepada Allah. Hidup tidak menyusahkan orang lain. Hidup dalam keadaan sehat, meninggal dalam keadaan ringan. Nah, itu afiah. Karena di antara meninggal yang baik, kata Rasulullah, meninggal tidak memberatkan orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Seperti meninggalnya Abu Dzar, meninggal sendiri, ya. Kisahnya panjang lah. Itu makna pertama daripada afiah, sehat fisik saat hidup dan meninggal tidak menyusahkan orang lain dalam hal fisik. Banyak orang-orang seperti itu Allah berikan afiah, meninggal dengan tenang, ringan, ya, tidak membebankan orang lain. Tapi tidak berarti kemudian meninggal apuh apah, tanda tidak baik juga. Kan ada yang meninggal apuh apah, berat dia. Tapi meninggal di antara meninggal terbaik itu meninggal dalam keadaan ringan. Meskipun sudah tua. Itu antara makna afiah. Kemudian antara makna afiah, selamat daripada fitnah dunia. Di antara makna afiah, selamat daripada fitnah dunia. Nah, ini kan semakin ke depan cobaan semakin berat. Dalam berbagai hal, dalam keilmuan, dalam pemikiran. Nah, ini banyak cobaan, banyak fitnah. Dalam bermuamalah sehari-hari dengan manusia, banyak fitnah. Dalam banyak hal. Maka kita diminta oleh Rasulullah untuk meminta kepada Allah al-afiyah, selamat daripada fitnah dunia. Kemudian makna terakhir daripada al-afiyah adalah berpulang kepada Allah dalam keadaan selamat iman. Nah, itu al-afiyah. Karena seperti kita sampaikan pernah dulu ya, ada seorang dokter sudah sangat, bukan petugas rohani di rumah sakit. Ada seorang petugas rohani sudah sangat tua sekali, bekerja di sebuah rumah sakit besar sudah puluhan tahun. Setiap ada orang sakaratul maut di rumah sakit itu dipanggil dia untuk menghantarkan. Menariknya, setiap yang dia hantarkan itu dia catat jumlahnya, si fulan namanya, dia catat sampai puluhan tahun. 1000 orang sudah dia hantarkan kematiannya itu. Datang dia menghantarkan la ilaha illallah. Dari 1000-an orang yang dia hantarkan kematiannya, hanya beberapa orang yang berhasil mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasul katakan was'aluhul afiyah, mintalah afiyah kepada Allah agar ketika mati selamat iman. Kemudian terakhir, wa'fu anni, dan ampunkanlah dosaku. Apa beda waghfirli, ighfir dengan wa'fu? Lebih wa'fu lebih tinggi maknanya, lebih dalam daripada ighfir. Maka ketika malam Lailatul Qadar itu bukan ighfir. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, kalau saya dapat Lailatul Qadar, apa yang saya bacakan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Afuun itu Allah
mengampunkan kita dan menghapuskan, hilang semuanya dosa kita. Di catatan malaikat itu yang sudah dikirim ke Lauhul Mahfuz, hilang semua catatan dosa itu. Itu makna afu. Hilang semua dosa, tidak ada asar apapun, dan tidak akan dibahas dari akhirat. Hilang total. Itu makna wa'fu anni. Nah, itulah kenapa Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah ketika Lailatul Qadar berdoa minta ampunnya pakai wa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah doa yang sangat indah sekali yang diperintahkan oleh Rasulullah berdasarkan hadis tadi riwayat Ibnu Majah dan Nasa'i, dan disepakati oleh Syafi'iyah, Malikiyah, bahkan Hanabilah. Saking indahnya doa ini dan kuatnya dalil, mereka mewajibkan untuk kita baca doa ini dalam duduk antara dua sujud. Kalau tidak kita baca, tidak sah salat. Tapi itu mazhab Hambali, ya. Kita Syafi'i sunat. Namun setelah kita tahu begitu indah doa ini, maka mudah-mudahan setiap kita membacanya, kita renungi, kita hayati, tidak balap-balap lagi. Kalau sekarang kan kita kadang-kadang tidak tahu apa yang kita baca. Mulut gerak sendiri, pikiran sendiri, badan sendiri. Ya, maka mudah-mudahan setelah kita tahu betapa indahnya doa ini, betapa dalamnya makna yang dikandung di dalamnya, mudah-mudahan salat kita semakin hari semakin berkualitas, semakin menghasilkan nilai-nilai kebaikan bagi kita sendiri dan orang-orang sekitar kita. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Demikian dapat kami sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.